Baik Ibu, perkenalkan ya Bu, saya Aira Randa. Ibu bisa panggil saya Aira. Saya mahasiswa semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Ya, saya mahasiswa keperawatan ya Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Alnis. Baik, dengan Ibu Alnis ya. Jadi Ibu, hari ini saya mau sharing sedikit mengenai penyakit diabetes mellitus. Biasanya kita sering sebut penyakit gula Ibu. Nah, penyakit ini itu cukup sering terjadi di masyarakat ya Bu ya. Tapi sayangnya masih banyak yang belum benar-benar paham. Bahkan ada yang sadar setelah kondisinya benar-benar parah. Nah, baik, saya di sini akan memperlihatkan posternya Bu. Nah, bisa Ibu lihat seperti ini posternya. Baik, kita perlihatkan dulu kepada kamera posternya. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Jadi Ibu, DM itu sebenarnya kondisi di mana kadar gula dalam darah itu lebih tinggi dari normal. Nah, hal ini itu terjadi Ibu karena ada masalah dengan insulin. Insulin itu hormon yang tugasnya membantu gula dari makanan masuk ke dalam sel tubuh untuk dijadikan sebagai energi. Nah, kalau insulin kurang atau tidak bekerja dengan baik, gula juga jadi menumpuk Ibu di darah. Nah, itulah yang disebut diabetes atau penyakit gula. Iya. Nah, jenis diabetes itu ada tipe 1 dan tipe 2 Ibu. Yang pertama itu ada tipe 1. Biasanya itu nih Ibu terjadi sejak muda karena tubuh tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Yang kedua itu ada tipe 2 Ibu. Ini itu yang paling sering kita temui. Biasanya terjadi karena gaya hidup Ibu seperti makan tidak teratur, kurang olahraga, atau obesitas. Nah, ada juga Ibu diabetes pada ibu hamil atau disebut juga diabetes gestasional. Biasanya itu muncul saat hamil dan bisa hilang setelah melahirkan, tapi tetap harus diawasi. Lalu selanjutnya ini ada penyebab dan faktor risikonya Ibu. Jadi ada beberapa hal yang bisa menyebabkan risiko diabetes. Yang paling sering itu adalah pola makan tidak sehat, seperti terlalu sering makan manis, minuman kemasan, atau makanan berlemak. Jadi itu mungkin bisa dihindari dulu ya Bu ya. Ya, kemudian kurang aktivitas fisik, kurangnya berolahraga. Sama bisa juga terlalu lama duduk ya Ibu ya. Selain itu, berat badan berlebih juga sangat berpengaruh Ibu. Dan yang tidak kalah penting adalah faktor keturunan. Kalau di keluarga ada yang diabetes, kita juga punya risiko lebih tinggi Ibu. Kalau boleh tahu keluarga Ibu ada yang mengalami diabetes? Enggak ada. Enggak ada. Alhamdulillah ya Ibu ya, sehat ya. Dan di sini ada tanda dan gejalanya Ibu bisa dilihat. Nah Ibu, gejala diabetes yang sering muncul biasanya itu sering buang air kecil, sering merasa haus, dan sering merasa lapar. Jadi untuk penderita DM itu sering mengalami gejala-gejala tersebut ya Ibu ya. Lalu selain itu juga bisa muncul gejala seperti cepat lelah, berat badan turun tanpa sebab, penglihatan mulai kabur, dan luka yang lama sembuh. Kalau ada tanda-tanda seperti ini, sebaiknya segera cek gula darahnya ya Ibu ya. Bisa ke klinik atau ke puskesmas terdekat. Lalu Ibu, ada komplikasinya. Kalau diabetes tidak dikontrol, bisa menyebabkan komplikasi yang cukup serius Ibu. Misalnya kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, bahkan sampai kebutaan Bu, penyakit jantung, stroke, dan luka pada kaki yang bisa berujung amputasi. Biasanya suka ada luka Ibu di kakinya. Ya. Sebelumnya Ibu pernah tidak melihat orang-orang yang terkena penyakit gula? Sering ya. Sering ya. Biasanya Ibu melihat apa di kakinya? Ada luka. Ada luka ya. Ya, betul Ibu, ada luka. Makanya diabetes ini tidak bisa dianggap sepele ya Bu ya. Nah, pencegahannya juga tentunya ada ya Bu. Untuk mencegah diabetes sebenarnya bisa dimulai dari hal sederhana Ibu. Yang pertama itu atur pola makan, kurangi makanan manis, dan perbanyak buah serta sayur. Lalu yang kedua, rutin bergerak, minimal jalan kaki lah Bu ya, 30 menit ya setiap hari. Yang ketiga itu jaga berat badan tetap ideal Ibu. Dan yang tidak kalah penting, rutin cek kesehatan, terutama kalau punya faktor risiko yang tadi saya sudah jelaskan.
Lalu Ibu, ada penata laksanaannya. Kalau sudah terkena diabetes, jangan khawatir, penyakit ini bisa dikontrol. Caranya dengan mengatur pola makan, olahraga teratur, dan minum obat sesuai anjuran dokter. Beberapa pasien juga perlu insulin Ibu. Yang penting adalah konsisten dan rutin kontrol supaya gula darah tetap stabil. Jadi Ibu, penyakit diabetes ini memang penyakit yang tidak bisa sembuh total, tapi bisa dikendalikan. Kuncinya ada di gaya hidup kita sehari-hari. Jadi mulai sekarang, yuk kita lebih peduli dengan kesehatan, jaga pola makan, rajin bergerak, dan rutin cek kesehatan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Oh, nggak ada. Gak ada, sudah cukup ya Bu? Cukup, ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya ya Ibu. Saya izin pamit ya Bu. Ya.